Dokumen apa saja yang harus disiapkan kita untuk aplikasi beasiswa? Berikut video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah lengkap sekali ngobrolin beasiswa. Sekarang kita akan ngobrolin terkait apa saja yang dibutuhkan oleh kita, si pemburu beasiswa, si scholarship hunter, untuk bisa apply atau bisa melamar beasiswa di beasiswa manapun. Ini adalah dokumen-dokumen standar, terlepas dari dokumen khusus yang harus dipersiapkan kita untuk mendapatkan beasiswa. Kalau yang ini yang akan saya sampaikan adalah yang standar, yang memang biasanya selalu ada di persyaratan penerimaan beasiswa. Yang pertama pastinya adalah ijazah atau transkrip nilai. Bagi yang ingin melamar beasiswa ke kampus S1, ya berarti harus ada ijazah SMA dan juga transkrip nilai SMA. Kalau mau ke S2 berarti ijazah yang paling mendekati yaitu ijazah S1-nya dan juga transkrip nilai S1-nya. Kalau mau ke luar negeri berarti ijazah dan juga transkrip nilainya harus ditranslate ke bahasa Inggris. Dan itu kalau mau translate ke bahasa Inggris harus ke translator yang sudah tersumpah ya, atau ke penerjemah yang sudah tersumpah ini dan berbayar biasanya. Dan itu sudah legal pastinya. Jadi biar nanti tidak ada pertanyaan siapa yang mentranslate ijazah dan juga transkrip nilai kita. Ya, itu yang pertama pastinya harus, dan itu juga harus legalisir ya. Harus dicap, difotokopi dulu baru dicap oleh si institusi tempat kita kuliah atau tempat sekolah kita. Jadi penting ya, harus memisahkan dokumen asli dan juga dokumen fotokopiannya. Yang kedua adalah kalau kita melamar pekerjaan ada yang namanya application letter. Tapi kalau di beasiswa namanya adalah motivation letter ataupun personal statement. Ini sama aja tapi isinya sama aja tapi judulnya aja yang beda. Ada yang memberitahunya motivation letter, ada juga yang ngasih taunya personal statement. Isinya sama, di situ kita menerangkan apa yang ingin kita capai dari beasiswa itu, mau jurusan apa, mau di kampus mana, dan setelah dari beasiswa kita selesai, apa yang ingin kita lakukan. Biasanya itu isinya. Apa yang ingin kita pelajari, materi apa yang ingin kita kuasai, ya, jurusan apa yang ingin kita kuasai, mau di kampus mana, di negara mana kalau di luar negeri itu, dan juga apa yang akan kamu kerjakan setelah kamu beres beasiswa itu. Itu personal statement. Kita akan bahas personal statement ini lebih mendalam di video selanjutnya. Nah, ketiga, setelah ada personal statement ataupun motivation letter, kita ada yang namanya tes TOEFL. Ini kenapa sih di setiap beasiswa itu harus ada tes TOEFL? Itu baik beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri. Entah mengapa memang ini TOEFL ataupun IELTS ini menjadi sebuah acuan bagi para perusahaan atau pemberi beasiswa itu agar mengetahui si calon penerima beasiswa ini adalah memang orang yang layak dilihat dari bahasa Inggrisnya. TOEFL nya pun memang beragam. Kalau beasiswa dalam negeri tidak harus menggunakan TOEFL IBT yang memang biayanya 5 juta. Cukup memakai TOEFL ITP yang biayanya 500.000. Atau kalau memang beasiswa juga tidak terlalu misalnya memaksa kita untuk menggunakan TOEFL, cukup dengan TOEFL yang 75.000 bisa ya, TOEIC biasa. Tapi memang biasanya jarang sudah dipakai lagi, jadi memakainya TOEFL ITP yang 500.000. Kalau keluar negeri, nah ini baru memakai IBT ataupun IELTS. Nanti juga kita akan bahas di video terpisah perbedaan antara ITP, IBT, IELTS dan juga jenis-jenis TOEFL yang ada ya. Itu yang ketiga. Nah, berikutnya yang keempat adalah CV. Di sini si pemberi beasiswa ingin melihat apa saja yang sudah kita raih selama kita di kampus, selama kita di di sekolah formal ya, dari prestasinya, apakah pernah dapat beasiswa sebelumnya, dan juga keikutsertaan kita di organisasi. Pasti itu terpampang nyata di CV.
Jadi CV adalah dokumen satu lembar yang sangat powerful yang bisa meyakinkan si pemberi beasiswa bahwa kita memang layak untuk mendapatkan beasiswa. Ya. CV juga pernah kita pelajari, boleh bisa lihat di video sebelumnya. Lalu berikutnya adalah salinan ID card ya, atau fotokopi ID card. Ini juga penting. Itu bisa KTP, bisa juga SIM, bisa juga paspor. Tapi yang memang biasanya diterima adalah KTP dan juga paspor. Kenapa? KTP ini memang untuk membuktikan that you are one of Indonesian. Jadi memang harus dibuktikan dengan kartu ID. Ya, atau misalnya paspor yang juga penting karena kalau kalian ingin melamar beasiswa ke luar negeri, paspor adalah kuncinya. Ya. Dan juga ada juga nih yang keenam adalah rekomendasi. Surat rekomendasi ini biasanya didapatkan dari dosen atau guru kita. Ya. Ini untuk menerangkan bahwa memang kita CV sudah bagus, personal statement sudah bagus, tapi harus ada juga saksi yang membuktikan bahwa kita juga layak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, surat rekomendasi ini yang memang menjadi kuncinya. Bisa minta ke dokter, bisa minta ke dosen, bisa minta ke guru, ataupun bisa minta ke atasan kita kalau yang sudah kerja. Ke dosen kita berarti kalau kita mau melamar ke S2 ya, dosen-dosen kita di S1. Dan carilah yang memang yang bergelar ya, seperti dokter ataupun profesor, itu akan memudahkan langkah kita untuk mendapatkan beasiswa. Kalau di SMA misalnya mau beasiswa S1, berarti yang harus disiapkan adalah rekomendasi dari kepala sekolah, wali kelas, dan juga guru yang mengetahui kita. Dokumen penting lainnya yang memang biasanya juga diajukan oleh si pemberi beasiswa adalah ada scanned document atau dokumen dokumen-dokumen penting lainnya yang cukup dengan hanya fotokopiannya saja. Contohnya sertifikat kejuaraan yang pernah kita ikuti, sertifikat beasiswa yang pernah kita dapati, dan juga sertifikat-sertifikat lainnya yang mendukung CV kita, yang mendukung personal statement kita, yang mendukung beasiswa kita. Jadi siapkan cukup dengan fotokopiannya saja. Ada juga yang menyuruh kita untuk foto terlebih dahulu, pas foto 3x4 lah ya, atau 4x6, di foto terlebih dahulu karena mereka juga butuh wajah ataupun tubuh kita yang terbaru ya. Jadi jangan pakai wajah atau tubuh kita yang lama atau wajah atau tubuh kita yang diedit oleh Photoshop. Nah, itu yang tidak boleh ya. Dan terakhir adalah yang memang ini saya sih jarang menemuinya ya, tapi adalah proposal. Di sini proposal diminta oleh perusahaan atau yang si pemberi beasiswa ini adalah untuk memang menunjukkan bahwa kita serius, dan biasanya proposal itu hanya untuk yang memang kepenelitian. Jadi kan ada belajar atau kuliah itu yang memang kuliah saja, ada juga yang memang kuliah dengan penelitian, itu biasanya adanya di S2 dan itu beda jenisnya, biasanya juga di Inggris. Ada yang memang khusus kuliah saja, course saja tanpa ada tugas akhir, tapi ada juga yang memang kuliah dulu baru tugas akhir dan dia harus meneliti, dan itu butuh proposal. Sebelum kita masuk kuliahnya, kita harus menyerahkan proposalnya terlebih dahulu, proposal penelitian. Walaupun penelitiannya masih lama, tapi dituntut untuk fokus ketika sebelum masuk S2-nya juga proposalnya sudah harus sempurna gitu ya. Nah, itu dia 9 dokumen penting yang bisa kita siapkan untuk fight for the scholarship ya. Jadi kita bisa mulai mempersiapkan semuanya. Kalau kalian masih SMA, bisa disiapkan tuh yang penting-pentingnya ijazah dari sekarang ya. Sudah dicatat dulu aja. Jadi ketika lulus checklist kalau sudah siap semuanya. Kalau yang sudah karena S1 mau lanjut ke S2 juga penting juga semua dokumen-dokumen itu, agar nanti setelah lulus S1 langsung melesat ke S2 dan S3-nya juga lebih cepat. Karena kalau sudah S2, beasiswa lagi S3 saingannya lebih kecil lagi, lalu beasiswanya makin tinggi dokter. Jadi kalau sudah S1 dapat S2 lah ya, ke S3-nya dan ke profesornya, ke doktornya itu lebih gampang dapetin beasiswanya. Begitu ya. Nah, itu dia dokumen penting untuk persiapan beasiswa yang harus kita ketahui sebelum kita mulai untuk apply the scholarship in any scholarship terms atau in any scholarship types ya yang bisa kita ajukan. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan bisa di-share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.